Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita malam hari ini sama-sama bersekutu. Kita akan bersama-sama masuk di dalam persekutuan doa universitas yang nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH. Baik, mari kita akan mempersiapkan hati kita akan sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berhenti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudara-saudara, kita sama menyatukan diri dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang mengasihi kami datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin sebagai bagian dari Civitas Akademika UK Maranatha menyatukan diri dalam doa di tengah-tengah berbagai pergumulan kami, kesulitan,
kondisi sakit, ataupun juga bagi kami yang menghadapi satu keadaan yang sangat sulit dan sangat berat, tapi kami ingin menempatkan di dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan, dan kami ingin dipimpin oleh firman Tuhan. Karena itu Bapa, bersabdalah kepada setiap kami, agar melalui firman Tuhan kami boleh mengetahui dengan jelas misi atau tujuan hidup kami selama kami dipercaya oleh Tuhan untuk bersiarah di dalam perjalanan di tengah dunia ini. Tuhan, kami serahkan firman-Mu di dalam pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tema yang akan kita renungkan adalah beritakan Injil. Mari kita membaca 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca lalu kita mendengar khotbah beritakan Injil, rasa-rasanya sebagai orang Kristen kita tidak menghadapi kesulitan. Dan kita anggap bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab ataupun yang diucapkan seorang pendeta merupakan sesuatu hal yang wajar. Tetapi saudara-saudara, mari kita mencoba melihat bahwa di dalam praktik kehidupan ternyata apa yang dianggap sederhana, dianggap wajar, itu ternyata sangat sulit untuk dilaksanakan. Kalau saya perhatikan, ada begitu banyak orang Kristen yang mengalami satu kondisi psikologis, yaitu perasaan tidak nyaman, perasaan tidak aman, insecure. Khususnya ketika mereka itu dipanggil untuk memberitakan Injil. Nah, mengapa hal itu terjadi, saudara-saudara? Karena ada dua hal. Yang pertama adalah karena ada satu labelisasi, satu pelabelan bahwa memberitakan Injil sama dengan kristenisasi. Dan kita sangat takut dengan kata kristenisasi. Ketika satu gereja dituduh melakukan kristenisasi, maka gereja ini mulai, saudara, dia akan ketakutan, dia akan cemas, dia akan khawatir, lalu kemudian dia akan mengelak, dia akan mencoba melarikan diri, dia escaping. Dan yang kedua, memang penyebabnya adalah karena ada perasaan bahwa kita sebagai minoritas. Jadi ada minority complex. Jadi ada dua hal, labelisasi, kristenisasi, dan yang kedua adalah minority complex. Nah, kalau dua elemen ini bergabung, saudara, maka orang Kristen, sesama orang Kristen akan bereaksi supaya
pendeta-pendeta ataupun orang-orang Kristen yang ingin memberitakan Injil, mereka segera harus menghentikan apa yang dianggap oleh gereja merupakan sesuatu yang sangat esensial. Dan kita mengetahui, saudara-saudara, ada 3 bagian yang esensial dalam hidup bergereja, yaitu koinonia, bersekutu, kemudian bersaksi, marturia, dan yang ketiga adalah diakonia. Jadi di antara 3 ini, koinonia, marturia, diakonia, maka gereja akan memilih yang nomor 1 dan nomor 3. Koinonia, bersekutu, dan yang dilakukan diakonia. Ya. Lalu yang kedua, marturia ini disingkirkan atau diabaikan. Ya, jadi sebenarnya gereja banyak di Indonesia yang hanya mampu melakukan 2 aspek, koinonia dan diakonia. Tetapi untuk marturia, gereja mulai berpikir, jangan-jangan nanti saya dianggap atau kami dianggap sebagai kristenisasi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita harus menyikapi masalah ini ya? Jadi yang pertama-tama, saudara-saudara, saya tidak tahu siapa yang mencetuskan kata kristenisasi itu. Tapi kata-kata ini menjadi kata-kata yang sangat ampuh. Jadi ada kalau hal yang dimana bahkan dalam satu pendidikan Kristen, saudara-saudara, ini ada seorang guru atau seorang dosen yang mengajarkan tentang nilai-nilai firman Tuhan di dalam pelajarannya, yang tentunya harus ada kaitannya. Itu pun langsung dianggap, wah ini kristenisasi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kata-kata ini memang mempunyai satu hal yang penting untuk kita sikapi secara kritis. Karena kata kristenisasi itu merupakan bentuk ungkapan yang politis. Jadi kita itu sebenarnya secara psikologis sudah dibayang-bayangi dengan satu hal yang menakutkan, bahwa kristenisasi itu merupakan kedirian dari gereja. Padahal kata kristenisasi artinya mengkristenkan orang dengan satu upaya yang sistematis dan tentunya dengan cara yang tidak baik. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam kekristenan, kristenisasi itu tidak dikenal. Yang dikenal adalah memberitakan Injil. Yang dikenal adalah mengabarkan kabar baik. Jadi yang dikenal oleh gereja adalah menjadi saksi Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, apa sih pemberitaan Injil itu? Jadi memberitakan Injil secara sederhana telah digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang penabur. Ya. Nah, penabur dalam pengertian Timur Tengah, ya, penabur di Timur Tengah. Nah, penabur di Timur Tengah itu umumnya dia punya benih, lalu dia taburkan. Karena tanahnya itu luas, maka dia taburkan. Ya. Nah, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang di jalan, lalu ada di tanah yang subur. Ya. Jadi tugas kita itu adalah menaburkan benih-benih Injil, benih-benih kebenaran, benih-benih karya penebusan Kristus, dengan harapan supaya dapat jatuh di tanah yang subur. Dan kalau itu jatuh di tanah yang subur, yang menentukan bukan si penaburnya, tapi tanah itu yang berkaitan dengan kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat untuk menumbuhkan atau mungkin tidak menumbuhkan. Nah, di dalam iman Kristen, makna kata kedaulatan Tuhan itu sangat penting. Ya, bahkan lebih khusus lagi di dalam gereja-gereja Calvinis, ya, seperti Maranatha, itu adalah gereja-gereja yang didukung oleh gereja-gereja Calvinis, itu berpijak pada satu teologi namanya teologi kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Nah, kalau kita imani bahwa ini ditentukan oleh kedaulatan Tuhan, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa memindahkan iman seseorang dari agama X ke dalam agama Kristen.
Karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, bagi orang-orang Kristen yang sudah kena minority kompleks, ya, dia sudah khawatir, ya, paranoid dengan labelisasi kristenisasi, adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu berdaulat. Seakan-akan ada manusia yang bisa mengkristenkan orang lain. Dan sepanjang pengalaman saya sebagai pendeta yang sudah 30 tahun lebih, ya, saya tidak pernah mengkristenkan seseorang. Tapi saya melakukan tugas menaburkan benih-benih Injil. Nah, pertumbuhannya ditentukan oleh kedaulatan Tuhan. Jadi saya berharap ya di Maranatha jangan sampai ada, kalau kita menyampaikan ya dalam satu mata kuliah lalu ada satu nilai Injil yang kita sampaikan, wah itu namanya kristenisasi. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang iman kekristenan yang bersumber kepada kedaulatan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah hal yang wajar bahwa di sekolah-sekolah Kristen, ya, universitas-universitas Kristen yang menyampaikan nilai-nilai Injil, kecuali sekolah itu adalah sekolah yang umum, ya, universitas yang umum, ya. Bahkan hal yang sama juga terjadi di sekolah-sekolah yang berbasis agama. Apakah Universitas Islam, ya, Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, berbasis agama, itu merupakan hak mereka. Jadi itu bukan hal yang berlebihan. Nah, demikian pula Maranatha, tidak berlebihan menyampaikan Injil di tengah-tengah nilai-nilai yang ada, tapi dalam pengertian akademik. Artinya yang akademik itu adalah sesuatu yang dapat dilihat, ya, dari dokumen, itu sesuatu yang sah, ya. Dan yang kedua, mendapatkan penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terpenting, Injil itu selalu membebaskan. Injil Tuhan itu adalah selalu membaharui. Injil Kristus itu selalu menghadirkan damai sejahtera. Injil Kristus itu selalu mendatangkan keselamatan, keadilan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita justru di dalam konteks Indonesia, ya, tentunya tidak semua orang Muslim begitu, ya. Tapi juga kita bisa melihat bahwa ada beberapa kelompok-kelompok yang mencoba melakukan Islamisasi. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika kita menerima, ya, satu sharing dari saudara-saudara kita, ya, seorang pendeta dari Papua, dia menceritakan kepedihan hatinya. Jadi begitu marah upaya Islamisasi yang secara terang-terangan. Nah, saudara-saudara, kita tidak punya spirit itu. Kita tidak punya spirit mengkristenkan orang dan sebagainya. Tapi spirit untuk memberitakan Injil Kristus itu harus membakar kita semua. Dan firman Tuhan mengatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita orang Kristen yang mengabaikan marturia, mengabaikan kesaksian? Nah, saya kira kita akan mengabaikan, ya, satu panggilan yang penting. Koinonia penting, diakonia penting, tapi marturnya tidak kalah pentingnya. Keselamatan berkaitan dengan 3 tugas ini. Jadi kalau kita sengaja mau cari amannya hanya bersekutu dan diakonia dan mengabaikan kesaksian, nah silakan nanti kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi kita jelas di Universitas Kristen Maranatha dipanggil untuk menaburkan benih-benih Injil Kristus yang menyelamatkan. Injil artinya apa? Kabar baik. Evangelium, kabar baik, good news. Nah, sebagai good news harus disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang good juga, ya.
yang kita sesalkan, beberapa orang dari kalangan kekristenan, Injil kabar baik disampaikan dengan cara-cara yang tidak terpuji, dengan cara-cara yang mengelabui, dengan cara-cara manipulatif. Kita harus menolak. Ya. Saya pun sebagai pendeta akan melawan atau menentang praktek-praktek pemberitaan Injil yang tidak etis, yang melanggar ya, tatanan sopan santun ataupun tatanan ya, kode etik yang harusnya dilakukan di dalam relasi dan komunikasi hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara, jadi karena itu mari kita beritakan Injil, sampaikan Kristus dengan penuh kasih, sampaikan Kristus dengan suasana hati yang memang dipenuhi oleh damai, karena Kristus mendatangkan damai. Dan Injil diuji dengan apa? Berani menegakkan keadilan, membela sesama kita yang lemah, sesama kita yang tertindas. Nah, karena itu Injil selalu merangkul orang-orang yang berbeda-beda keyakinan, dan Maranatha membuktikan. Maranatha Universitas Kristen, tapi bisa merangkul. Pejabat strukturalnya bukan hanya dari Kristen saja, tapi juga dari kalangan yang lain, dari kalangan Islam, dari kalangan Buddha, dari kalangan Hindu, dirangkul dengan baik. Ya. Ini membuktikan apa? Injil adalah kabar baik. Nah, apakah hal yang sama misalnya di universitas yang berbasis agama, apakah juga bersedia merangkul orang yang berbeda agama? Mari kita lihat. Saya yakin tidak akan berani mereka mau melakukan ini. Nah, karena itu mari kita beritakan Injil dengan cara yang benar, tentunya dengan kuasa kasih dari Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama mengakhiri dengan doa. Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal setiap kami. Manakala di antara kami yang mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, kami sudah terlalu alergi untuk memberitakan Injil. Sadarkan kami Tuhan, bahwa keselamatan kami juga berkaitan dengan tanggung jawab kami.
jikalau kami malu mengakui Engkau sebagai Tuhan, kalau kami malu mengakui Kristus sebagai Tuhan, tentunya kami juga harus siap bahwa Kristus akan malu mengakui kami. Karena itu Bapak, biarkanlah dalam mengikut Kristus kami tidak memikirkan keselamatan diri kami sendiri. Bahkan ketika kami memberitakan Injil dengan cara yang benar, kami dengan tulus, dengan penuh kasih, tetap ada risiko ditolak. Tapi biarkanlah penolakan itu merupakan sesuatu kehormatan yang boleh kami pikul. Menderita bagi Kristus adalah suatu kehormatan. Karena itu Bapak, biarkanlah kami dalam hidup kami sehari-hari tidak mencari hormat bagi kepentingan kami, tapi kami hanya mau mencari hormat bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar kami boleh memberitakan Injil dengan cara yang benar, dengan cara yang bijaksana. Jadikanlah kami para penabur yang baik. Kami boleh menaburkan benih dengan memperhatikan konteks budaya kami. Kami boleh memperhatikan tugas kami sebagai saksi Kristus dengan memperhatikan adat istiadat di sekitar kami. Kami boleh menghormati setiap orang sebagai orang-orang yang Engkau cintai, sehingga Injil kami sampaikan dengan penuh kelemah lembutan. Injil kami sampaikan dengan cinta kasih yang tanpa syarat. Bapak, berkati manakala di antara kami yang dibelenggu oleh perasaan khawatir yang begitu besar, sehingga kami kehilangan kemampuan untuk menjadi diri sendiri, sehingga kami harus meniru apa yang dilakukan orang lain, kami harus melakukan apa yang diyakini oleh agama lain. Kami kehilangan identitas diri kami. Karena itu Bapak, biarkanlah dengan Roh Kudus-Mu kami dipulihkan. Melalui doa bersama ini, kami boleh menjadi diri kami sebagaimana Engkau tetapkan sebagai pribadi yang sudah Engkau tebus. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, pakai setiap pribadi, setiap dosen, setiap karyawan, setiap mahasiswa untuk memberitakan Injil kabar baik dengan cara yang baik. Kami menyerahkan Bapak kelangsungan studi kami supaya kami boleh mencapai yang terbaik dengan prestasi yang sungguh membanggakan. Bapak, demikian doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan demikian, doa bersama kita telah dapat kita akhiri. Mari kita renungkan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.